Halo semuanya, siap untuk sedikit penelusuran sejarah hari ini? Coba bayangkan, Anda baru saja melangkah turun dari sebuah kereta uap yang menderu kencang. Begitu turun, Anda langsung menghirup udara tropis yang tebal. Dan tiba-tiba saja, Anda sudah berada tepat di tengah-tengah hiruk-pikuk Jawa Timur di tahun 1925. Ini bukan sekedar teori dari buku sejarah yang berdebu ya, ini adalah pengalaman sensorik yang nyata. Kita bakal melihat langsung bagaimana infrastruktur modern yang kaku bertabrakan dengan tradisi kuno yang benar-benar liar. Jadi, siapkan diri kalian karena kita akan langsung masuk ke denyut nadi Hindia Belanda tempo dulu. Oke, biar kebayang, ini dia peta perjalanan 1925 kita. Kita bakal mampir ke 3 titik utama. Pertama, Surabaya buat melihat gila-gilaannya denyut perniagaan di sana. Kedua, kita nyebrang ke Madura buat menyaksikan tradisi ekstrimnya. Dan terakhir, kita ke Jember, sang pusat tembakau dunia. Kita mulai dari pemberhentian pertama, Surabaya. Jantung perniagaannya Hindia Belanda. Nah, epicentrum dari semua kesibukan ini ada di Stasiun Gubeng dan Semut. Jaringan rel kereta api waktu itu ibarat urat nadi yang benar-benar mengubah wajah kota. Kontrasnya tuh luar biasa banget. Di satu sisi peron, kalian punya kereta yang datang dari arah selatan, dari Malang, ngebawa gerbong-gerbong yang syarat sama hasil bumi pegunungan. Bahan mentah yang muter roda ekonomi lah. Tapi di sisi lainnya, ada kereta dari barat, dari wilayah Forston London, yang isinya penumpang-penumpang elit dari tanah kerajaan kayak Surakarta dan Yogyakarta. Jadi, stasiun-stasiun ini tuh semacam titik temu di mana keringat para petani dan kemewahan para bangsawan tiba di peron yang sama. Keluar dari stasiun, kalian bakal langsung dengar suara gemerincing dari teknologi paling baru saat itu. Yap, tram listrik. Di tahun 1925, tram listrik ini baru aja menggantikan tram uap yang kotor dan bising. Tram ini meluncur mulus ngebawa kita ngelewatin rute-rute yang ikonik banget. Mulai dari Wonokromo, melintasi jalanan yang rindang di Jalan Darmo, terus nembus ke pusat kota di Tunjungan dan Simpang, sampai akhirnya ke tepian Kalimas. Ini tuh simbol nyata mobilitas kota modern yang bergerak serba cepat. Dan kalau kalian perhatikan sepanjang jalan raya Surabaya ini, gila kekuatan ekonominya berdiri megah banget. Pemandangannya didominasi sama arsitektur batu bergaya Eropa yang berat. Ada Hotel Orange, The Javas Kebang, sampai Gedung Internasional, dan Lindet Efes Stockfish. Bangunan-bangunan ini bukan cuma sekedar gedung kantoran biasa. Ini adalah monumen kapitalisme kolonial. Di dekat situ juga ada Societe Concordia, tempat elit kolonial pada nongkrong, berdampingan sama landmark spiritual kayak Gereja Kepanjen. Semuanya ngumpul ngebentuk lanskap kota dagang paling besar di zamannya. Tapi, kalau kalian benar-benar mau ngerasain denyut asli kota ini, kita harus melipir ke tepian Sungai Kalimas dan Pelabuhan Tanjung Perak. Lupakan soal gedung pemerintahan yang tenang tadi. Di sini, sensori kalian bakal diserang habis-habisan. Jalanannya tuh penuh sesak, campur aduk antara tram, mobil, kereta kuda bendi, sepeda, sampai pejalan kaki. Gudang-gudangnya tumpah ruah sama barang ekspor dan impor. Semuanya ngalir terus ke Muara Kalimas dan Tanjung Perak. Kota pelabuhan yang secara harfiah nggak pernah tidur. Cuma, hari ini di tahun 1925 bukanlah hari biasa. Tinggalkan sejenak urusan dagang tadi, karena kita lagi ada di tengah-tengah perayaan Lebaran Ketupat. Suasananya langsung berubah total. Kalian bisa dengar deru angin dan sorak-sorai kerumunan yang pecah saat perahu-perahu layar saling adu cepat menyeberangi Selat Madura menuju Bangkalan. Layar-layar mereka terkembang gagah ngelawan angin, di mana para pelautnya tuh bener-bener cuma ngandelin insting dan keahlian murni. Dan coba perhatiin deh ledakan kegembiraan pas mereka ngelewatin garis akhir. Ada sebutan khusus buat momen ini. Menandak. Ini bukan cuma joget biasa loh. Ini tuh ekspresi fisik dari rasa syukur dan kebanggaan yang meledak-ledak banget. Bayangin, para pelaut dan penumpangnya menari dengan penuh energi. Persis di atas geladak perahu mereka yang menang, dikelilingi lautan yang baru aja berhasil mereka taklukkan. Keren banget kan? Euforia di atas air itu emang nular banget. Tapi, begitu perahu kita pelan-pelan merapat di daratan Madura yang berdebu, pertanyaannya adalah, tradisi ekstrim macam apa lagi nih yang udah nunggu kita di sini? Siap-siap, karena kita bakal pindah dari laut ke tanah kering yang bergetar hebat. Masuk ke bagian 2, Madura, tempatnya tradisi kecepatan perahu dan sapi. Kita baru saja menginjakan kaki di Afdeling Sumeneb dan Pamekasan. Selamat datang di arena karapan sapi. Kalau Surabaya tadi sibuk sama mesin modern dan perdagangan air, Madura menyajikan kecepatan liar yang lahir langsung dari tanahnya.
Sebelum aba-aba dimulai, suasananya kayak festival. Sapi-sapinya dihias cantik banget. Tapi begitu bendera dikibarin, wah, semuanya langsung berubah jadi kekacauan yang mendebarkan. Sapi-sapi itu melesat kayak anak panah. Debu tebal berterbangan nutupin pandangan, dan suara derap kaki hewannya nyampur sama sorakan penonton yang super tegang. Saking kencang dan liarnya, kerumunan penonton di garis akhir sering banget harus lari berhamburan nyelamatin diri. Nah, yang menarik dan patut digarisbawahi itu adalah benang merah budayanya. Coba hubungkan dua dunia ini. Di satu sisi, para pelaut yang baru aja naklukin ombak merayakan kemenangan mereka dengan menandak di atas perahu. Dan di sisi lain, para joki Madura yang baru aja sukses ngejinakin kecepatan liar sapi mereka juga melakukan hal yang persis sama, menandak. Mereka menari dengan penuh kebanggaan di atas sapi atau kerbau mereka. Ini tuh kayak ritme kemenangan yang nyatuin pelaut di laut dan petani di darat. Oke, mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini semua berujung pada bagian 3, Jember, sang kota tembakau global. Kita geser jauh ke arah timur, tepatnya ke Kresidenan Besuki di Jember. Di sini, balapan liar yang berdebu tadi digantikan sama hamparan ladang hijau yang super luas, di mana tenaga kerja yang disiplin mengubah daun menjadi emas murni. Tentu aja, ladang-ladang raksasa ini nggak muncul dalam semalam. Walaupun jejak budidayanya udah ada dari zaman VOC, momen pecahnya tuh baru terjadi di tahun 1859 waktu George Birney mendirikan perusahaannya, Enfilan Bau Matsapai. Keputusan itulah yang memicu industrialisasi gila-gilaan yang berujung pada ledakan ekspor raksasa di tahun 1925 dan bikin Jember jadi kekuatan agrikultur kelas dunia. Dan bintang utamanya, ini dia, tembakau Besuki Naox. Jangan salah, ini bukan tanaman tembakau biasa. Ini adalah daun yang teksturnya sangat halus, sangat elastis, dan punya karakter yang diburu habis-habisan sama penikmat cerutu elit di Eropa dan Amerika. Coba bayangin, sebuah tanaman yang dirawat pakai tangan-tangan terampil petani lokal di pedesaan Jawa Timur, ujung-ujungnya diisep di ruang-ruang cerutu paling mewah di belahan dunia lain. Betul-betul koneksi global yang luar biasa. Dan tahukah kalian, proses buat sampai ke pasar global itu luar biasanya sepenuhnya manual. Semuanya ngandelin keringat dan ketelatenan yang udah turun-temurun. Mulai dari panen, dijemur, lalu daunnya disortir satu persatu pakai tangan, dan dibungkus rapi pakai tikar pandan. Habis itu pekerjanya harus memeras dan mengepres gulungan tersebut secara manual. Ya, fisik mereka itulah mesin pengepresnya. Setelah jadi bal-bal tembakau, barulah semuanya diangkut pelan-pelan pakai gerobak sapi menuju stasiun, memulai perjalanan melintasi samudra. Jadi, sambil kita menarik napas di penghujung perjalanan tahun 1925 ini, coba renungkan sejenak. Dari sibuk dan canggihnya tram listrik di Surabaya, lalu keliaran budaya di arena debu karapan sapi Madura, sampai ke kelembutan tangan telaten yang menyortir daun tembakau di Jember. Bukankah luar biasa bagaimana perpaduan antara tradisi lokal yang kuat, keringat kerja keras manual, dan infrastruktur modern pada akhirnya berhasil menempa wajah Jawa Timur yang kita kenal hari ini? Masa lalu tuh sebenarnya nggak pernah benar-benar hilang ya. Dia justru membangun jalan yang kita pijak sekarang. Apa hal paling mengejutkan yang kalian pelajari hari ini? Terima kasih sudah ikut dalam penelusuran sejarah ini, dan sampai jumpa di penjelajahan kita selanjutnya.